BSDM menantang bersih dari segala kecurigaan suap di kasus dugaan suap SKK Migas. Pekerjaan menahun ibu kota negara, mental para penghuninya yang hidup di sembarang tempat. Hobi memakai sepatu hak tinggi, kenali resikonya dengan teknologi modern. Selamat petang saudara, 50 tahun bukan waktu yang pendek untuk merintis sebuah cita-cita. Namun di hari ini momen pencapaian sebuah kerja keras menjadikan Kompas Gramedia Group sebagai payung besar media massa yang dirintis dari majalah Intisari. Ya, majalah Intisari hari ini berulang tahun yang ke-50. Iya, sebagai bagian dari Kompas Gramedia, kami Kompas TV selalu berupaya menjadi inspirasi dan berguna bagi masyarakat. Dan tentunya ada banyak inspirasi dan informasi yang akan kami bagi kepada Anda hari ini, termasuk soal batalnya rekonstruksi kasus pembunuhan sadis di Bandung. Bersama saya Tasya Lutmila. Dan saya Teguh Parvinanda, kita jelang Kompas Petang selengkapnya. Saudara, teka-teki penangkapan seorang warga di Tasikmalaya yang diduga terkait aksi penembakan polisi di Tangerang kembali mentah. Polisi belum memastikan siapa pelaku pembunuh Aibtu Kus Hendratna yang sebenarnya. Tim Densus 88 Mabes Polri menangkap Iwan Priyadi di kampus Cijeruk Hilir, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat kemarin. Irwan diduga terkait sejumlah aksi teror seperti penembakan polisi di Tangerang dan pengeboman kantor Mapolsek Raja Polah, Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Namun polisi tidak ingin terburu-buru menyimpulkan keterlibatan Iwan atas tewasnya 2 polisi di Tangerang karena penyelidikan masih berlangsung. Jumat malam saudara, di Jalan Geraha Bintaro inilah Aibtu Kus Hendratna ditembak orang tak dikenal saat hendak menuju Polsek Pondok Aren Tangerang Selatan. Saat kejadian, pelaku yang menggunakan sepeda motor dikejar tim buser yang tengah melintas. Saat pengejaran inilah salah seorang polisi kembali tertembak. Bribka Ahmad Maulana pun tewas ketika. Upaya ini kemudian berkembang kepada upaya pengungkapan kasus kriminalitas yang memang terjadi di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya di Tasikmalaya, sehingga penangkapan yang dilakukan di wilayah Polres Tasikmalaya adalah pengembangan tersendiri yang dilakukan oleh rekan-rekan kami penyidik Polda Jawa Barat yang membantu Polres Tasikmalaya mengungkap kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya dan kebetulan menemukan tersangka yang menjadi pencarian. Itulah yang sementara ini sedang dikembangkan. Informasi lainnya, saudara, Polda Sumatera Utara melakukan olah tempat kejadian perkara pasca kerusuhan di Lapas Labuan Ruku, Batubara, Sumatera Utara. Olah TKP oleh tim forensik Polda Sumatera Utara difokuskan untuk mencari penyebab utama kebakaran di dalam lapas yang menjadi cikal bakal kerusuhan pada Minggu petang kemarin. Guna mencegah kerusuhan lanjutan, Lapas Labuan Ruku dijaga ketat oleh aparat TNI dan kepolisian. Hingga kini dari 30 narapidana yang kabur, 23 diantaranya sudah kembali ke lapas. Sementara 7 orang lainnya masih dalam pencarian aparat kepolisian. Ya, saudara, kerusuhan yang terjadi di lapas bukan kali ini saja terjadi. Beragam kondisi di lapas dapat memicu terjadinya kerusuhan. Tidak sebandingnya kapasitas lapas dengan warga binaan disinyalir menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusuhan. Sampai dengan saat ini belum terkendali dengan baik, walaupun dari pihak TNI dan polisi sudah turun tangan. Hanya saja dinding kanan dan kiri rubuh sehingga ada beberapa napi berhasil melarikan diri. Ya. Ini sudah diketahui pemicunya apa, Pak? Pemicunya belum jelas sampai saat ini. Memang ada pemindahan beberapa 40 narapidana dari Labuhan Batu kalau tidak salah ya. Overkapasitas dimanapun di Indonesia sekarang sudah secara nasional sudah mengalami semua. Memang dengan kondisi overkapasitas yang tinggi, kenyamanan di dalam lapas rutan sudah pasti tidak akan
bisa dapat dinikmati. Yang pertama secara fisik lapas itu harus diperbaiki keadaannya dan juga mungkin ditambah ruangannya, kapasitasnya. Kedua, ya harus ada penjaganya lebih kuat. Jangan timbul ada yang ekses begitu. Minggu petang kemarin kerusuhan terjadi di Lapas Labuan Ruku, Batubara, Sumatera Utara. Kerusuhan bermula dari aksi pembakaran akibat perselisihan antara narapidana dengan petugas lapas. Asap membumbung tinggi di Lapas Labuhan Ruku. Api dengan cepat membakar hingga menghanguskan sebagian besar gedung. Kebakaran di dalam lapas diawali perselisihan antara narapidana dan petugas lapas. Diduga para napi melakukan perusakan dengan membakar lapas. Saat kejadian, jumlah narapidana yang menghuni lapas berjumlah lebih dari 500 orang. Jauh melebihi kapasitas lapas yang hanya mampu menampung 300 napi. Hingga kini, dari 30 narapidana yang kabur, 23 diantaranya sudah kembali ke lapas. Sementara 7 orang lainnya masih dalam pencarian aparat kepolisian. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara Wali Kota Bandung, Dada Rosada batal dipanggil paksa KPK. Sempat mangkir saat dipanggil KPK Jumat lalu, Dada Rosada akhirnya memenuhi panggilan KPK pagi tadi. Hingga kini pemeriksaan masih berlangsung. Belum ada kepastian penahanan Dada Rosada meski KPK bisa menahan orang nomor 1 di Bandung ini kapan saja, bergantung pada hasil penyidikan. Kasus ini melibatkan banyak orang di lingkaran pemerintah Kota Bandung. KPK bahkan telah menahan mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi, beberapa hari lalu. Dada Rosada ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Hakim Dana Bantuan Sosial Kota Bandung. Ia diduga mengetahui suap senilai 150 juta rupiah dalam kasus dana bantuan sosial pemerintah Kota Bandung. Ya, saudara, lebih lengkap soal pemeriksaan Wali Kota Bandung Dada Rosada di KPK, kita segera bergabung dengan rekan Dery Imani. Dery, apakah peran dari Dada Rosada dalam kasus korupsi dana bantuan sosial pemerintah Kota Bandung sudah semakin terang dari hasil penyelidikan KPK? Ya, Tasya, Tengku, dan juga ada saudara. Sebelum saya menjawab pertanyaan Tasya tadi, teka-teki kapan ditahannya Dada Rosada akhirnya terjawab juga, sudah menemui titik terang. Barusan beberapa saat yang lalu, Wali Kota Bandung Dada Rosada resmi ditahan KPK dan saat ini sudah dibawa ke Rutan Cipinang untuk ditahan 20 hari ke depan. Berdasarkan keterangan ketika Dada Rosada keluar dari gedung KPK, memang tidak ada keterangan sedikit pun yang diberikan oleh Dada Rosada. Dada hanya langsung masuk ke dalam mobil tahanan yang membawanya ke rutan. Namun tadi kuasa hukumnya sempat menyatakan bahwa Dada Rosada sudah pasrah seperti itu, menyerahkan bagaimana proses hukum yang akan dijalankan atau proses pemeriksaan terhadap penyidik KPK sendiri. Dan mengenai bagaimana proses peran daripada Dada Rosada sendiri, memang Dada Rosada sendiri sempat terkena isu akan dipanggil paksa dikarenakan mangkir pada pemeriksaan pada tanggal 13 Agustus 2013 yang lalu. Namun kali ini ketika dia datang dan menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, akhirnya Dada Rosada resmi keluar dengan menggunakan baju tahanan KPK. Perlu kami informasikan kepada Anda, saudara, peran sentral Dada Rosada maksud kami dalam dugaan korupsi Bansos Bandung adalah diduga mengatur suap senilai 150 juta kepada Hakim Setiabudi Tejo Cahyono dan juga mengkoordinasikan pengumpulan uang dari sejumlah kepala dinas. Di samping itu juga dugaan aliran dana korupsi Bansos Bandung diduga sejumlah 5,5 miliar rupiah dan ini terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu 4 miliar dalam periode April 2012 hingga jelang Januari 2013 dan tahap kedua sekitar 1,5 miliar yang berada di periode Januari hingga Maret 2013. Dan dugaan aliran dana korupsi ini atau Bansos Bandung ini terdapat kepada Dada Rosada selaku Wali Kota Bandung, Edi Siswadi yang Sekretaris Daerah Kota Bandung yang juga sudah resmi ditahan KPK pada tanggal 13 Agustus 2012 yang lalu. Sementara Heri Nur Hayat juga diduga menerima aliran dana daripada kasus korupsi Bansos Bandung ini. Dan saudara, hingga saat ini kami juga masih menunggu keterangan resmi bagaimana proses penahanan daripada Dada Rosada ini dari juru bicara KPK Johan Budi, dan kami masih menunggu proses penyidikan ataupun bagaimana perkembangan kasus-kasus dari 6 tersangka yang memang sudah ditetapkan dalam kasus Bansos Pemkot Bandung ini. Sudah ada 4 berkas perkara dari 4 nama, yaitu ada Hakim Setiabudi Tejo Cahyono, Heri Nur Hayat, dan Asep Triana serta Toto Hutagalung yang memang berkasnya sudah siap dilimpahkan ke persidangan. Sementara 2 lagi, Edi Siswadi dan
Dada Rosoda baru resmi ditahan kemarin dan akan terus dilengkapi berkasnya untuk dilimpahkan ke sidang. Demikian Tengku dan juga Tasya. Iya, baik. Terima kasih Dery Imani untuk laporan langsung Anda dari Gedung KPK Jakarta. Saudara, terkait penemuan uang $200.000 Amerika Serikat di ruang kerja Sekjen ESDM, Jero Wacik membantah adanya aliran dana ke konvensi Demokrat ataupun ke dirinya. Jero Wacik siap bertanggung jawab apabila ada dana yang mengalir kepadanya. Bantahan demi bantahan dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Tak hanya membantah adanya aliran uang untuk keperluan konvensi Partai Demokrat, Jero Wacik juga menampik uang yang ditemukan KPK di ruang Sekjen ESDM merupakan uang setoran kepada dirinya. Jero Wacik siap bertanggung jawab jika nantinya ditemukan adanya aliran dana yang mengarah padanya. Jangan dispekulasikan, ya ini terus katanya setoran untuk Partai Demokrat, nggak ada itu. Ya. Untuk yakin, saya yakin, ya yakin tidak ada. Nggak ada juga. Siapa nyetor? Ya, saya nggak pernah nerima apa-apa, ya gitu. Rabu lalu, selain memboyong sejumlah dokumen, KPK juga menemukan uang senilai $200.000 Amerika Serikat saat menggeledah ruang kerja Sekjen ESDM Wayono Karyo. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, KPK memang tidak kenal lelah untuk memberantas korupsi. Tidak hanya melalui penindakan, KPK juga melakukan inovasi dalam melakukan kampanye anti korupsi terhadap seluruh lapisan masyarakat. Salah satu inovasi terbarunya adalah melalui peluncuran radio kanal streaming KPK. Dan mulai hari ini dari pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang, KPK akan bersiaran langsung dari lantai 3 Gedung KPK Kuningan, Jakarta. Dan Anda pun bisa mengaksesnya melalui www.kpk.go.id. Dan walau tadi Dery juga sempat menyampaikan laporan langsungnya, kali ini Dery Imani juga akan menyampaikan laporan mengenai kanal KPK ini. Ya, buat Anda yang macet, kita putarkan satu buah lagu untuk Anda. Ya. Saudara, tadi saya lagi berada di sebuah tempat siaran radio, yaitu radio streaming kanal KPK. Tapi apakah seperti tadi ya, harus memutarkan lagu-lagu untuk para pendengar yang sedang macet? Nah, kita akan coba tanya langsung aja nih dengan radio yang memang baru di-launching oleh KPK sendiri. Sudah ada penyiar sekaligus yang pengisi acara juga di radio kanal KPK ini. Ada Bang Johan di sini. Selamat pagi Bang Johan. Bang, ini apa sih tujuan utama daripada KPK untuk merilis sebuah radio kanal KPK ini, Bang? Ya, jadi gini, dalam konteks gerakan pemberantasan korupsi, KPK melihat bahwa peran serta masyarakat ini sangat besar artinya, sehingga perlu gerakan untuk meningkatkan optimalisasi dari peran serta masyarakat itu. Kanal KPK nanti tidak ditemukan soal jalan macet ya, tapi bagaimana masyarakat juga bisa ikut memberikan kontribusi dalam gerakan pemberantasan korupsi dalam bentuk apa saja, tentu yang berkaitan dengan kampanye sosialisasi pemberantasan korupsi. Apakah nantinya radio ini menjadi sebuah radio yang serius gitu, membahas tentang kasus-kasus korupsi, terus tersangka seperti itu, atau memang nanti akan dikemas agar bisa diterima dengan masyarakat dengan nyaman gitu, dengan enak didengar gitu? Kalau di sini nanti enggak, jadi soal apa sih pendidikan anti korupsi itu. Kemudian kita ada cerita-cerita tentang keteladanan. Nanti ada kita wawancara dengan misalnya ambil contoh, ada security yang menemukan uang puluhan juta yang kemudian dikembalikan misalnya, karena dia merasa itu bukan haknya. Ini kan teladan-teladan dari tempat-tempat yang sunyi ya, yang tidak di-cover oleh teman-teman media, yang saya kira sekarang ini sangat langka. Keteladanan seperti ini kita angkat. Seperti tadi yang Bang Johan bilang, memang adalah cerita-cerita inspirasi yang memang nantinya akan bisa diterima masyarakat, bahwa korupsi itu memang harus digalakan dari bawah ya Bang ya. Itu tadi saya langsung bersama salah satu penyiar di dalam ruangan radio kanal KPK. Plus penanggung jawab kata Bang Johan tadi, Dery Imani, Samsul Bahri, Kompas TV Jakarta. Ya, baiklah, Johan Budi sudah jadi penyiar radio. Itu profesi barunya, tapi mudah-mudahan nggak lupa sama profesi utamanya. Mengumumkan nama-nama tersangka. Ya. Iya. Dan saudara, selain hari ini yang dimulai adalah radio kanal KPK, hari ini juga ratusan mantan pedagang kaki lima antre untuk mengikuti undian demi mendapatkan kios di Blok G Tanah Abang. Saksikan keriuhannya di Kompas Petang sesaat lagi.
terpendam di bawah tanah kota-kota besar. Beneath the whole city is an underworld constructed about 1,000 years ago. Bukti peradaban besar yang terpenjara bumi. Cities of the Underworld Season 2. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Mantu disuruh datang, alasan batuk kering. Nanti batuk berdahak. Untung ada Woods. Woods, efektif hentikan batuk. Woods biru untuk batuk berdahak, Woods merah untuk batuk kering. Woods, spesialis hentikan batuk. Main sama cucu jadi seru. Bencana selalu datang tanpa mengenal waktu. Ketika bencana meluluhlantakkan sendi kehidupan, saat bencana merenggut semua yang kita miliki, kini kembali kepada kita untuk mempersiapkan diri. Miliki cadangan makanan dan minuman dalam Family Kit, membuat perencanaan evakuasi, serta mendapat informasi yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menuju Indonesia Tangguh. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Saudara, memasuki minggu ketiga, kasus pembunuhan sadis Francisca Yovie belum menemukan titik terang. Terlebih, Polrestabes Bandung kembali membatalkan rekonstruksi. Sedianya proses rekonstruksi pembunuhan Siska Yovie dilakukan hari ini di lokasi kejadian di wilayah Cipedes, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat. Namun rekonstruksi dibatalkan dan diundur hingga hari Kamis pekan ini. Rekonstruksi akan dilakukan secara terbuka agar publik bisa melihat kronologi kejadian sebenarnya. Sebelumnya, pengakuan dua pelaku pembunuhan Francisca Yovie menimbulkan polemik. Pelaku menyebut Siska terseret sepeda motor dan bukan diseret. Ada dua hal memang yang menjadi kendala kita. Pertama tadi terkait dengan adanya pemeriksaan saksi tambahan. Kemudian yang kedua, karena kita ini satu proses peradilan ya, terkait dengan peradilan. Kemudian tentu kita harus melibatkan jaksa di dalam satu proses ini ya. Sudah kesekian kali rekonstruksi kasus pembunuhan Siska dibatalkan. Padahal rekonstruksi ini diharapkan bisa melengkapi berkas pemeriksaan pelaku. Baik, kita akan tanyakan langsung ke Friska Clarissa di lokasi kejadian di kawasan Sukajadi, Bandung. Friska, adakah informasi siapa saksi tambahan yang akan diperiksa oleh Polrestabes Bandung sehingga membatalkan rekonstruksi hari ini? Ya, Tasya, Teguh, dan saudara, proses belum ada keterangan dan kepolisian masih enggan untuk mengungkapkan berapa jumlah saksi serta saksi baru yang dihadirkan sebagai atau dalam kapasitas apa. Baik itu apakah dalam saksi ahli ataukah memang warga yang berada serta melihat ataupun mendengar kejadian di tempat kejadian perkara, yakni di tempat saya melaporkan untuk Anda di kawasan Cipedes Tengah, Sukajadi, Bandung, Jawa Barat. Hingga saat ini pihak kepolisian telah memeriksa tak kurang dari 19 orang saksi, baik dari keluarga maupun karyawan di lingkungan kerja Siska ataupun warga di sekitar tempat kejadian perkara. Saudara, minggu kemarin pun sudah digelar atau hasil dari forensik telah diserahkan kepada tim penyidik. Dari hasil forensik ditemukan bahwa terdapat luka di sekujur tubuh Siska, artinya saat kejadian tersebut Siska berada dalam posisi terlentang maupun tertelungkup. Dan yang masih menjadi polemik adalah keterangan tersangka yang menyatakan bahwa Siska diseret, Siska terseret dalam gear motor, bukan diseret. Sementara apabila kita melihat, saudara, dari jarak tempuh dari tempat kos Siska ke tempat ini kurang lebih ada 830 hingga 1 km. Dan apabila rambut Siska tersangkut di gear motor, tentu saja pasti ada luka terbuka di bagian kulit kepala, tetapi dari hasil forensik tidak ada
luka terbuka di bagian kulit kepala, dan dari total panjang rambut Siska sekitar 30 cm, tersisa 2 cm saja, dan sisa luka tersebut atau sisa rambut tersebut terlihat dipotong secara sengaja. Dari hasil forensik maupun keterangan tersangka belum mampu menjawab apa alasan terbunuhnya atau kematian dari Francisca Yofi pada 5 Agustus 2013 lalu. Artinya rekonstruksi atau reka ulang ini dibutuhkan untuk melihat lebih dalam kronologis kejadian, juga untuk mengetahui apa motif dibalik kematian tragis dari Francisca Yofi. Selain itu juga rekonstruksi atau reka ulang ini dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara yang tenggang waktunya adalah dalam waktu 1 bulan setelah proses penyidikan. Ini sudah memasuki minggu ketiga, artinya minggu depan adalah batas waktu untuk melengkapi berkas perkara. Tasya, Teguh kembali ke studio. Baik. Terima kasih Friska Clarissa melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Saudara, polemik yang muncul adalah pengakuan pelaku yang menyatakan Siska terseret bukan diseret mengundang banyak perhatian karena bertolak belakang dengan keterangan saksi mata. Namun psikolog forensik punya pendapat lain. Berikut kami hadirkan pernyataan selengkapnya. Maka dugaan saya adalah Siska tengah mencoba melawan. Siska tengah mencoba untuk menghambat para pelaku melarikan diri dengan cara mencengkram tubuh pelaku. Namun pada saat yang sama pelaku berusaha melarikan diri, sehingga terjadilah adegan yang di mata para saksi mata terlihat sebagai adegan penyeretan. Saudara, kita akan kembali menuju gedung KPK. Saat ini tengah berlangsung jumpa pers oleh juru bicara KPK. Adakah ini terkait dengan Dada Rosada yang resmi ditahan beberapa saat lalu? Kita langsung menuju ke gedung KPK. Nah, penahanan Dada ini akan membantu nggak mengembangkan kasus paling tidak ke penerima hakim-hakim lainnya? Ya, saya kira tidak hanya DR ya, tapi juga dengan ES, dengan yang lain. Nanti kalau misalnya ada data baru atau informasi baru atau bukti-bukti baru yang ditemukan oleh KPK yang kemudian bisa disimpulkan ada pihak lain yang terlibat, tentu akan ditindak juga ya. Siapapun. Ya. Ini kan KPK katanya mencermati kinerja BPK dalam menghitung kerugian negara Hambalang. Nah, sejauh ini dari hasil informasinya KPK. Ya, perlu saya sampaikan memang benar bahwa hari Jumat pekan lalu ada pertemuan Ketua BPK dan jajaran dengan Ketua KPK dan jajaran. Ketua KPK didampingi oleh tim, Ketua BPK juga ada yang mendampingi. Nah, dalam selesai, kalau sudah selesai baru. Oke. Jadi mana sampai mana tadi? Sampai apa ya? Diulang Pak. Jadi saya jadi lupa. Jadi pertemuan itu berlangsung pada hari Jumat pekan lalu. Ada beberapa pembicaraan yang dilakukan oleh Ketua BPK dengan jajaran dan juga Ketua KPK dan jajaran. Jadi pimpinannya adalah Ketua KPK di KPK ini, kemudian ada Deputi masalah dengan direktur juga, kemudian Ketua BPK juga didampingi oleh jajaran di BPK. Kemudian kalau ketemu kan pasti bicara. Ada beberapa pembicaraan soal apa Pak? Pembicaraannya yang penting. Ya, ini kalau saya dipotong. Makanya dengarin dulu. Penjelasan itu harus lengkap dan akurat, sehingga teman-teman tidak salah memilih judul. Karena ini akan ada judul yang menarik. Nah, salah satu diskusi yang dilakukan oleh jadi pembicaraan kita ganti menjadi diskusi antara Ketua BPK dan Ketua KPK dan jajaran adalah mengenai penghitungan kerugian negara berkaitan dengan Hambalang. Ya. Tetapi diskusi itu tidak hanya menyangkut soal itu. Jadi ada juga diskusi yang lain. Saya tidak tahu diskusi yang lain, tapi diskusi yang satu itu disampaikan bahwa BPK akan segera menyelesaikan penghitungan kerugian negara. Jadi di situ ada diskusi. Detailnya saya tidak tahu, tapi kira-kira
yang disampaikan atau yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah diantaranya soal penghitungan kerugian negara kasus Hambalang. Udah Bang, itu relatif lah Pak. Kapan Bang penyerahannya Bang? Kapan lagi Bang katanya minggu ini? Nah pas pertemuan itu tidak menyebut waktu pastinya. Poinnya begini, poinnya pertemuan itu tidak hanya membahas soal kerugian negara Hambalang, tapi juga ada hal-hal lain yang dibicarakan antara Ketua BPK dan Ketua KPK. Ya, itu tadi jumpa pers yang kami sampaikan secara langsung dari gedung KPK. Tadi memang sudah ada kepastian ya, Dada Rosada sudah ditahan oleh pihak KPK. Dan sudah ada juga berita yang menjadi penantian banyak pihak ini mengenai relokasi pedagang kaki lima untuk mengurai kemacetan Tanah Abang yang berjalan sesuai rencana. Tapi ternyata masih ada permasalahan ibu kota yang menunggu untuk dituntaskan. Iya, pemukiman kumuh yang keberadaannya mengganggu lingkungan serta tata kota Jakarta. Jakarta terus menjadi magnet bagi mereka yang ingin mengadu nasib memperoleh penghidupan yang lebih layak di ibu kota. Akibatnya Jakarta kini semakin sesak, pemukiman tumbuh bak jamur tanpa peduli aturan bahkan lingkungan. Inilah wajah Sungai Ciliwung, sungai yang membelah ibu kota harusnya menjadi nadi Jakarta. Tapi Ciliwung tak berdaya, digembur pemukiman semi permanen dan sampah yang tak henti mengalir. Tak hanya bantaran kali, penuh sesaknya Jakarta ditambah mereka yang tak beruntung mengadu nasib membuat hidup di kolong jembatan menjadi pilihan. 30 tahun lamanya keluarga ini bertahan dari panas matahari dan dingin hujan di bawah kolong jembatan. Ya dukungan lah istilahnya, kalau emang ada dari pemerintah yang baru, sekarang gubernur yang baru mau ada begini-begini kan perubahan lah kasarnya. Jadi orang juga sebenarnya ya mengharapkan juga. Cuman secara saya pribadi, saya sangat mengharapkan sekali gitu. Dari Pak Jokowi ini istilahnya entah cara apa kesananya. Pemukiman dan kampung kumuh masalah yang tak bisa menunggu lama untuk dituntaskan. Dibutuhkan kerjasama sang empunya kebijakan dan kemauan untuk ditata dari masyarakat. Kiki Rozaki, Kompas TV, Jakarta. Ya, saudara, relokasi besar-besaran menjadi satu cara untuk memutus mata rantai pemukiman kumuh dan masalah yang menyertainya. Contoh yang sudah kita lihat adalah relokasi PKL di kawasan Tanah Abang. Lalu apa konsekuensi yang harus dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk relokasi besar-besaran normalisasi sungai dan waduk? Berikut ini apa kata pengamat tata kota. Salah satu hal yang perlu kita sikapi adalah dengan adanya rencana relokasi pasti akan membutuhkan rumah susun lebih banyak lagi di Jakarta. Nah, di dalam rencana detail tata ruang inilah sebenarnya digambarkan di manakah kawasan-kawasan rumah susun tadi akan dibangun. Kemudian yang kedua, kita melihat juga ada upaya perbaikan dalam hal penataan daerah resapan air dimulai dari penataan waduk Pluit ya, di mana akan dilanjutkan juga dengan waduk Ria Rio. Nah, ini kembali juga konteksnya dalam rencana detail tata ruang merupakan upaya memperbaiki kapasitas daerah resapan air dan juga menambah ruang terbuka hijau yang lagi-lagi membutuhkan lokasi perumahan susun bagi warga yang akan direlokasi. Ya, bicara soal penataan pedagang kaki lima hari ini adalah babak baru bagi para PKL di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iya, para pedagang menjalani pengundian untuk menempati lokasi baru mereka. Berikut liputannya. Sejak pukul 7 pagi, sebanyak 601 pedagang kaki lima yang lolos verifikasi berkumpul di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Mereka datang untuk pengundian tahap pertama lokasi berdagang mereka yang menempati kios Blok G Pasar Tanah Abang. Pengundian didasarkan pada jenis usaha para pedagang seperti tekstil, penjahit, kelontong, makanan, dan minuman. Namun, masih ada kendala yang ditemui dalam pengundian ini. Ada sejumlah pedagang yang dianggap pedagang palsu karena data mereka tidak lengkap saat dimasukkan oleh petugas. Saya ada tapi nggak diparap Mbak, nggak diparap di sananya. Jadi nggak kecatat? Lagi kemarin adik saya juga daftar dibilang pedagang palsu juga, jangan salah. Ada anggota PD Pasar Jaya juga bilang pedagang palsu. Kita nggak palsu kok, boleh cek barangnya juga ada. Gitu aja sih, cuman nggak diparap aja. Tapi udah selesai kok diparap terus nama saya ada. Di sini ada namanya? Ada. Ada, cuman nggak difarap aja di sananya permainan PD Pasar Jaya ini. Biar tahu gitu, yang atasnya juga biar. Pedagang berharap dapat segera berjualan di lokasi baru karena selama masa relokasi ini omset mereka menurun hingga 50%. Pengundian lokasi ini akan berlangsung hingga Rabu besok. Ratna Hapsari, Hafidz Surawinata, Kompas TV, Jakarta.
Saudara, jam malam terus diberlakukan di Mesir hingga suasana benar-benar kondusif. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Mantu disuruh datang, alasan batuk kering. Nanti batuk berdahak. Untung ada Woods. Woods, efektif hentikan batuk. Woods biru untuk batuk berdahak, Woods merah untuk batuk kering. Woods, spesialis hentikan batuk. Main sama cucu jadi seru. Indonesia itu kaya cita rasa. Saya selalu menikmati setiap langkah saya dalam berkeliling dan mencicipi kuliner Nusantara. Saksikan resep rahasia. Kompas, inspirasi Indonesia. Mereka kadang menggemaskan, tapi tak jarang mengundang keharuan. Berikan mereka sentuhan hangat. Remember that Melissa hasn't actually formally adopted Tyson yet. So for her to face this crisis and face up to it and go. Bondi Fats, Senin sampai Jumat pukul 13.30. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Mantu disuruh datang, alasan batuk kering. Nanti batuk berdahak. Untung ada Woods. Woods, efektif hentikan batuk. Woods biru untuk batuk berdahak, Woods merah untuk batuk kering. Woods, spesialis hentikan batuk. Main sama cucu jadi seru. Saudara, menjelang pelaksanaan Pilkada Jawa Timur pada 29 Agustus mendatang, sejumlah persiapan terus dikebut KPU Ponorogo. KPU akan menempel nama pasangan Hovifah Herman yang sebelumnya tidak tercantum di formulir C1. Sejumlah persoalan menjelang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada 29 Agustus mendatang masih saja terjadi. Seperti tidak adanya nama pasangan nomor urut Hovifah Indar Parawansa Herman Sumawireja dalam lampiran formulir C1. Namun KPU Jawa Timur memastikan pelaksanaan pencoblosan tidak akan diundur. Terkait nama pasangan nomor urut 4 yang saat ini belum tercantum dalam lampiran formulir C1, KPU akan menempelkan stiker nama Hovifah Herman. Namun proses ini akan memakan waktu lebih lama karena formulir C1 telah telanjur dicetak dan didistribusikan ke setiap kabupaten. Sejumlah persiapan lain juga terus dikebut KPU, mulai dari penyortiran surat suara hingga pengepakan kelengkapan pencoblosan lainnya. Saudara, Egy Sujana, seorang pengacara andal dan ternama, berani bertarung dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur 29 Agustus 2013 dari jalur independen. Pria yang akrab disapa Bang Egy ini dikenal sebagai orang yang bijak dan sering berjuang demi rakyat kecil. Egy Sujana yang saat ini menjabat sebagai Presiden Organisasi Masyarakat Suara Independen Rakyat Indonesia atau SIRI, siap bertarung dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Alasan pria yang lahir di Jakarta 54 tahun lalu ini maju dalam pemilu Kada Jatim 2013 karena ingin mengembangkan Jatim dan masyarakatnya untuk menjadi lebih baik dengan melaksanakan 9K, yaitu kejujuran, kedamaian, kebaikan, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, keselamatan, dan kebenaran. Jelas. SIRI siap bertarung dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Alasan pria yang lahir di Jakarta 54 tahun lalu ini maju dalam pemilu Kada Jatim 2013
karena ingin mengembangkan Jatim dan masyarakatnya untuk menjadi lebih baik dengan melaksanakan 9K, yaitu kejujuran, kedamaian, kebaikan, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, keselamatan, dan kebenaran. Jelas kita ingin menuju kepada Jatim yang seharusnya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misi kita melaksanakan 9K, kejujuran, kedamaian, kebenaran, keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, dan keselamatan for everybody. Dalam pemilu kada Jatim ini, Egy menggandeng mantan Camat Benowo Surabaya Muhammad Sihat. Dipilihnya Sihat karena menurutnya Sihat mempunyai pengalaman di birokrasi dan bisa menangani permasalahan secara teknis. Di mata kerabatnya, Egy dikenal orang yang bijak dan sering berjuang demi rakyat kecil. Pak Tony, ketua tim sukses dari pasangan Egy Sihat, mengatakan Egy banyak memberikan pelajaran bagaimana cara menghargai rakyat kecil. Saya bawa ke tukang-tukang beca. Ternyata orang ini memang betul-betul punya hati lah. Saya bawa ke pasar. Ya, banyak yang ngomong kalau sudah jadi nanti lupa. Itu sudah kami coba semuanya. Kami lakukan terhadap orang-orang yang kehidupannya susah pun dia bisa menerima semuanya. Dengan hadirnya pasangan independen, Egy yakin bisa memenangkan hati masyarakat Jatim dan membuat Jawa Timur lebih baik dari sebelumnya. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, tadi adalah salah satu profil calon wakil gubernur yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur 29 Agustus mendatang. Kompas TV juga akan menayangkan debat kandidat pada tanggal 23 Agustus. Ya, kami akan sampaikan informasi berikutnya. Saudara, tim SAR gabungan terus mencari para korban yang terjebak banjir di Provinsi Guangdong, Cina. Banjir yang melanda kota Qingyuan, Guangdong sejak hari Minggu masih merendam sejumlah rumah warga hingga ketinggian 2 meter. Selain Provinsi Guangdong, banjir juga merendam 24 kota lainnya, sebanyak 29 warga telah dievakuasi. Hingga kini Dinas Kesehatan setempat belum mendapatkan informasi adanya korban jiwa akibat banjir ini. Musibah lain dari negeri Sakura, gunung api Sakurajima, Jepang meletus dan mengeluarkan abu vulkanik. Hampir sebagian besar kota Kagoshima saat ini tertutup abu dan mengganggu perjalanan darat. Letusan gunung Sakurajima Minggu sore berlangsung selama kurang lebih 50 menit. Hujan abu di pusat kota Kagoshima menyebabkan perjalanan kereta ditunda dan jarak pandang kendaraan terganggu. Kendaraan diharuskan menyalakan lampu depan agar terhindar dari kecelakaan. Letusan gunung Sakurajima merupakan yang ke-500 kalinya terjadi dalam tahun ini. Selain menyebabkan hujan abu, letusan juga mengakibatkan aliran material vulkanik sejauh 1 km dari puncak kawah. Saudara, masalah yang tengah menjadi sorotan dunia saat ini prahara politik di Mesir. Sebagai antisipasi kerusuhan lanjutan, pihak militer Mesir terus memberlakukan jam malam di Mesir. Dalam operasi jam malam ini sejumlah polisi berjaga di beberapa lokasi pusat kota Kairo. Guna menjaga keamanan, pihak polisi pun terpaksa menangkap warga yang melanggar jam malam. Lebih dari 800 orang tewas sejak kerusuhan pada Rabu minggu lalu antara pihak loyalis mantan Presiden Mursi dan pihak militer Mesir. Konflik yang belum mereda tentu sangat mengancam jiwa warga, baik warga Mesir maupun warga pendatang. Namun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk memulangkan 5.000 WNI ke tanah air. Meskipun langkah-langkah antisipasi tentunya sudah disiapkan ya, opsi-opsi untuk menghadapi situasi yang paling buruk ya, tentunya sudah disiapkan oleh KBRI kita dan juga Kemlu di Jakarta.
Namun hingga saat ini kita belum mengambil langkah tersebut. Tentunya disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Ini bukan hal yang baru bagi kita. Kita ingat waktu kejadian di Mesir beberapa waktu yang lalu juga kita melakukannya secara bertahap sesuai dengan perkembangan di lapangan. Saudara, majalah Intisari yang menjadi cikal bakal Kompas Gramedia Group berulang tahun ke-50. Cerita di balik usia setengah abad Intisari akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Debat kandidat menuju Jatim 1, kenali calon pemimpin baru Jawa Timur. Bersama Aiman Wicaksono dan Ratna Dumila, Jumat 23 Agustus pukul 19 di Kompas TV. Saya Budi. Saya Rini. Saya suka makan seafood. Saya suka makan gorengan. Tapi takut kolesterol tinggi. Kini hadir Nutrif Benecol untuk bantu turunkan kolesterol. Plant stanol esternya membantu turunkan kolesterol. 2 kali sehari setelah makan. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Wajah Nusantara untuk menemukan wajah Indonesia yang sebenarnya, sejujurnya. Sebuah Saudara, 50 tahun bukan waktu yang pendek untuk merintis sebuah cita-cita. Namun di hari ini momen pencapaian sebuah kerja keras menjadikan Kompas Gramedia Group sebagai payung besar media massa yang dirintis dari majalah Intisari. Majalah Intisari hari ini berulang tahun yang ke-50. Majalah Intisari dari masa ke masa telah memberikan beragam cerita dan pengetahuan yang dekat dengan keseharian kita tetapi luput dari pengamatan. Majalah pengetahuan populer. Kira-kira seperti itulah Intisari. Dan apa yang membuat Intisari bertahan hingga setengah abad? Kehadiran Intisari ini merupakan cikal bakal dari kehadiran Kompas Gramedia Group. Yakob Utama, salah satu pendiri Kompas Gramedia, juga pendiri Kompas TV. Dan selanjutnya saudara, rekan kami Dian Ardianti akan mengajak Anda sedikit bernostalgia dengan majalah Intisari yang mungkin masih menjadi bacaan favorit Anda hingga kini. Iya, Dian, silakan. Ya, terima kasih Teguh dan Tasya. Dan saudara, saat ini saya berada di gedung Kompas Gramedia di Jalan Panjang, Jakarta. Nah, tadi sudah Tasya dan Teguh sampaikan bahwa hari ini, tanggal 17 Agustus tepatnya, itu tidak hanya hari ulang tahun dari Indonesia saja, tetapi juga ulang tahun dari majalah Intisari. Nah, kalau majalah Intisari, mungkin Anda sudah ada yang tahu, ini seperti ini nih. Ini yang sedang saya pegang saat ini adalah majalah Intisari dan usianya sudah mencapai 50 tahun. Bagaimana majalah ini bisa bertahan di era digital seperti sekarang? Kami akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan Mbak Lili Wibisono, pemimpin redaksi majalah Intisari, dan juga Mas Cahyo Widi Asmoro, redaktur pelaksana Intisari. Selamat sore semuanya. Apa kabar Mbak Lili dan Mas Cahyo? Senang ya, ini sudah 50 tahun, bukan usia yang muda lagi begitu. Mas dan Mbak Lili, kalau kita ngomong masalah Intisari ini saya kenalnya ini dari zaman kakek saya, karena udah koleksi majalah Intisari dari tiap edisi gitu. Bagaimana sih Mbak bisa bertahan sampai selama ini? Jawabannya sebetulnya sih logis-logis aja ya Dian. Sepanjang usia 50 tahun itu, Intisari sudah berkali-kali melakukan revitalisasi. Maksudnya sih kayak menyamakan irama dengan apa yang perubahan-perubahan di masyarakat, juga perubahan perilaku, perubahan minat, kebutuhan, juga cara berkomunikasi. Tetap ada penyesuaian yang harus dilakukan begitu ya Mbak Lili ya. Kalau Mas Cahyo melihatnya seperti apa Mas? Intisari sebenarnya tidak jauh beda dengan majalah-majalah lain gitu. Cuman mungkin perbedaannya di kami, mengapa kami bisa bertahan. Menurut kami adalah kami mencoba menyuguhkan tema-tema itu yang mungkin beberapa terlihat berat, beberapa terlihat serius gitu, menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bisa diterima oleh pembaca kita. Mas, yang menarik itu ada satu masa juga majalah-majalah yang mungkin kurang lebih sama begitu ya Mbak ya, majalah pengetahuan populer lebih tepatnya, tapi majalah-majalah ini nggak cukup bertahan lama, mungkin cuma 10 tahun dan kemudian cuma 15 tahun selesai masanya.
Nah, Intisari berarti punya satu trik begitu Mbak, yang sampai tiga kali lipatnya begitu, sampai 50 tahun gitu. Iya, triknya itu seperti yang sekarang sedang kami lakukan sejak revitalisasi tahun 2012, Januari 2012, kami benar-benar berubah total dari isinya, konsep rubrikasinya, juga kami mempertajam ke usia 25 sampai 40. Kemudian tampilannya pun kami sesuaikan dengan dengan selera masa kini lah, yang lebih nyambung, lebih ngeling sama orang-orang muda sekarang. Nah, tapi kalau itu apakah berarti juga kayak ada perubahan segmen nggak sih Mas? Karena kan kalau dulu nih, yang tadi saya bilang ya, itu di zaman kakek saya aja sudah mengkoleksi ini gitu. Apakah sekarang mungkin segmennya lebih muda atau gimana? Kami dengan perubahan wajah di 2012 sebetulnya bukan perubahan segmen, tapi kami menajamkan ke usia yang lebih muda, lebih aktif, yaitu di usia 25 sampai 35 tahun gitu. Itu yang lebih kami sasar, lebih kami layani. Walaupun sampai saat ini Intisari tetap dibaca oleh ada yang ABG, SMP, ada juga yang di atas 40-50 tahun masih tetap baca. Tapi kami memang menajamkan target market kami di usia yang lebih muda. Sebetulnya ya salah satu ciri khas dari pembaca Intisari dari masa ke masa adalah mereka itu pembaca yang setia. Mereka suka belajar, sehingga walaupun itu berubah lebih muda dari usia dia, tapi ya dia ikut aja biasanya begitu. Jadi kalau misalkan mengatakan bahwa itu perubahan segmen, dari dulu segmen Intisari sebetulnya 25 sampai 39. Tapi jadi kan sebenarnya bukan berubah persis, berubah total gitu, lebih muda banget gitu, enggak ya Mbak ya? Mungkin lebih pada perubahan zaman ya, ketika usia 25-39 pada tahun 80 kan beda dengan usia 25-39 tahun ini, saat ini. Itulah yang kami kerjakan, kami menyamakan, mempertajam lagi. Sebetulnya nggak berubah. Harusnya ya itu, tiap kali kami harus inlining lagi. Dan justru penyesuaian itu yang dilakukan dan akhirnya bisa diterima oleh masyarakat luas begitu ya. Mungkin itu salah satu trik mengapa itu bisa bertahan gitu ya. Dan ada satu lagi yang menarik nih, mungkin ke Mas Cahyo ya. Saat ini kan kita ketahui kalau media cetak itu konon katanya dapat gempuran dari era teknologi digital. Nah, itu gimana Mas Cahyo? Kami sadar sekali bahwa media cetak mendapat ancaman yang bukan ancaman sebetulnya. Situasi teknologi memang mengharuskan orang atau memungkinkan orang untuk membaca media di platform-platform lain. Untuk itu kami juga hadir di website, hadir di Twitter, hadir di Google+, hadir di media sosial yang lainnya. Karena kami hadir ke depan tidak hanya sekedar media cetak, tapi hadir sebagai sebuah brand. Intisari adalah sebuah brand di mana kami akan berbicara, akan berkomunikasi melalui banyak platform sebetulnya. Jadi tetap ya, ada penyesuaian lagi-lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, walaupun itu tadi eranya teknologi begitu ya. Mas dan Mbak nih, kita akan ada satu menarik lagi, bahwa ulang tahun Intisari ini adalah satu rangkaian dari ulang tahun ke Harian Kompas. Kayaknya ada satu misi nih, ada satu campaign yang akan disampaikan. Itu campaign apa sih Mbak? Mungkin satu koreksi dulu ya, bukan ulang tahun Harian Kompas, ulang tahun Kompas Gramedia. Ulang tahun Kompas Gramedia ke-50. Ke-50. Ketika Intisari dilahirkan dulu, itu adalah jawaban dari kebutuhan yang ada pada saat itu, di mana masyarakat sangat kekurangan bacaan yang baik. Bahkan mungkin bacaan pada umumnya sangat kurang karena ada batasan-batasan dari pemerintah. Sehingga Pak PK Oyong dan Yakob Utama, para pendiri Intisari ini, memang dengan sengaja membuat majalah kecil ini yang isinya adalah hal-hal yang menyangkut kehidupan praktis dan nyata, dan mereka paskan terbitnya pada saat Hari Kemerdekaan, memang sengaja sebagai hadiah untuk ulang tahun Republik Indonesia. Oke, Mbak, terus kemudian kalau kita bicara lagi masalah akan ada satu kampanye mengenai Positif Indonesia, itu seperti apa Mas Yahya? Positif Indonesia memang saat ini tengah kami gagas di Kompas Gramedia untuk menjadi campaign untuk dalam rangka 50 tahun, di mana masing-masing kelompok di dalam Kompas Gramedia mempunyai campaign sendiri-sendiri gitu. Tapi pada intinya kami seperti misalnya di Intisari dan di Gramedia Majalah, kami punya Indonesia Bergerak. Untuk selanjutnya kami mendukung kampanye di Kompas Gramedia berupa Positif Indonesia. Tapi boleh dikasih bocoran nggak kira-kira seperti apa nih kampanye Positif Indonesia? Sebetulnya
rasa itu lebih pada bukan wilayah kami untuk mengungkapkannya ya. Tetapi kembali kepada intisari, saya pikir campaign apapun itu sebetulnya sudah dilaksanakan secara tersirat oleh intisari sejak dulu. Bahwa yang dikerjakan oleh intisari adalah membuat masyarakat menjadi lebih cerdas, menjadi lebih baik. Tapi juga sebetulnya kalau dipikir-pikir intisari itu sebetulnya sesuatu yang sangat manusia ya. Kita bicara soal manusia, mengenai kebutuhan-kebutuhannya, sehingga ada cerita kriminal dan jalan-jalan. Jadi sebetulnya itulah yang kami lakukan. Sesuai dengan tagline-nya, smart and inspiring. Iya. Ya, terima kasih Mbak Lili, terima kasih Mas Yahyo, selamat ulang tahun Intisari dan semoga semakin menginspirasi Indonesia begitu ya. Iya, demikian Tasya dan Teguh, kami akan kembali ke Anda berdua. Iya, baik, terima kasih Diana Ardianti. Kita pun berdua dari penasaran ya, apa sih kira-kira membuat sampai 50 tahun? Mungkin karena dekat dengan keseharian kita ya? Dekat dengan keseharian, dan kalau saya pribadi yang paling saya tunggu adalah halaman paling belakang dari Intisari. Penasaran sampai 50 tahun. Itu dia tadi yang membuat akhirnya bagaimanapun kita ucapkan selamat untuk Intisari dan keluarga besar Kompas Gramedia. Dan saudara, kerusakan tubuh akibat gemar menggunakan sepatu berhak tinggi dapat terdeteksi. Informasi kesehatan yang penting Anda simak ini telah kami siapkan usai jeda. Ada apa sih di setiap hari Senin sampai Jumat jam 6:30 malam? Ada suka-suka. Ada apa sih di suka-suka? Ada yang unik dong dan video-video yang seru. Juga ada IPS. Dan ada TTS, tebak-tebakan segar. Suka-suka setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Setiap jam 3 siang, kini hadir e-paper Kompas Siang. Lebih luas, lebih interaktif, lebih menyenangkan. Surprise! Film ini aku persembahkan untuk ayah. Kompas, menjadi lebih. Ini dia saatnya buat kamu pecinta olahraga. Dunia olahraga selalu ada yang menarik dan unik. Selalu ada suguhan drama. Mereka yang merayakan kemenangan. Atau yang dengan sportif menerima. Jangan sampai ketinggalan momen dan info penting olahraga dalam dan luar negeri. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Saudara, bila Anda adalah perempuan yang gemar menggunakan sepatu berhak tinggi, Anda tentu tahu apa resikonya terhadap kaki Anda. Namun pernahkah Anda memeriksakan kondisi kaki Anda setelah menggunakan sepatu berhak tinggi? Saat ini sudah ada sebuah teknologi yang mampu menunjukkan kerusakan akibat penggunaan sepatu berhak tinggi pada kaki perempuan secara langsung. Berikut liputannya. Pemindai 3 dimensi ini dapat menunjukkan tekanan yang dihasilkan oleh sepatu berhak tinggi pada kaki. Bisa dilihat bagaimana tekanan berat badan ditopang oleh 2 area pada tulang kaki. Mesin yang telah digunakan di Rumah Sakit Ortopedik Royal National di utara London ini memungkinkan dokter untuk memeriksa tulang kaki dan engkel pasien secara real time. Pasien hanya diharuskan berdiri di dalam pemindai sambil menggunakan sepatu mereka. Lalu mereka langsung dapat melihat dampak penggunaan sepatu berhak tinggi. And the big toe is lifted upwards in a strange position, and all the lesser toes you can see here are clawed, and in that sort of claw toe position they stay for the duration that the person's in the high heels. Penggunaan hak sepatu yang tinggi sudah menjadi sesuatu yang umum bagi sebagian besar perempuan. Hampir tidak ada pergelaran busana yang tidak menggunakan sepatu berhak tinggi. Saudara, kami tutup Kompas Petang hari ini. Saya Tasya Lutmila. Dan saya Teguh Parvina. Anda undur diri. Selamat menikmati acara kami selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.